Musim ini daun mengering, berguguran, berserakan, tinggal dahan kering keronta. Menanti secawan air surga, membasahi akar cinta mekar berbunga dusta. Sobat Kocin, hari ini kita akan ngobrol dengan cewek yang cantik banget, bikin gue grogi, keringetan nih gue. Dan kebetulan dia adalah None Jakarta 2018. Kemarin sih sempat ngobrol, agak lama-lama lah udah ngobrol waktu itu sama adik, tapi kita nggak mau bahas itu lagi lah, itu udah selesai. Kita akan bahas bagaimana pengalaman cinta dia. Kita akan ngobrol cinta tentang None Jakarta ini. Siapa dia? Tala. Apa kabar Tala? Sehat ya? Alhamdulillah, baik-baik. Panggil Om mulailah udah. Om tadi udah janjian jangan panggil gue Om ya, panggil lu gue ya. Udah panggil Om pembukaan. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sebagai None Jakarta 2018. Gimana pengalaman di situ? Emang niat lu jadi None Jakarta? Atau cuma iseng aja gitu? Biasanya orang iseng malah menang. Jujur aku iseng. Iseng? Iseng. Waktu itu lagi ada kayak talent scouting gitu di PIM lah gitu kan. Terus aku ngeliat ada kakak kelasku. Terus aku tanya, "Kak, ini apa, Kak? Ini. Udah kamu ikut aja." Dan aku ya cuek-cueknya, ya udah tulis aja nama, email, nomor telepon dah gitu kan. Ya udah audisi gini. Terus pas aku audisi yang finalnya nih, yang nentuin lolos atau enggak jadi finalis, aku ngerasa kayaknya bukan gue deh. Kayak taunya lolos. Lolos. Oke, baik. Terus ya aku ngikutin aja tuh selama karantina, latihan public speaking, presentasi, nari segala macem. Dan aku merasa waktu ngikutin karantina tuh nggak ada bebannya sama sekali. Karena nggak punya target. Betul, aku kayak ya jadi finalis aja udah bersyukur gitu loh. Terus kayak yang penting jangan malu-maluin orang tua aja di panggung gitu kan. Jadi ya alhamdulillah aku sangat berusaha untuk ya. Akhirnya kecemplung beneran lah ya. Jadi aku juga tipe yang orang agak perfeksionis sih Om. Jadi kalau aku misalnya disuruh nari, terus narinya jelek kayak lagi gitu loh kayak harus diasah. Padahal belajar nari ketika di dalam. Aku bukan penari sama sekali. Kakak aku tahu nih, aku bukan penari sama sekali. Jadi ketika ikut itu lalu malah belajar nari. Iya, belajar nari, belajar public speaking, belajar dandan segala macem. Lu nggak doyan dandan? Kakak aku tahu. Aku sampai SMA nggak pernah dandan. Nah biasanya orang kalau punya cita-cita jadi di dunia model lah, biasanya kan dibentuk dari kecil tuh. Dari kecil SD udah ikutan, SMP ikutan. Kalau ini nggak, sama sekali cuma ikut itu doang. Paling waktu kecil aku cuma ngeliat kayak di TV, kayak misalnya Putri Indonesia atau Miss Indonesia. Cuma ngeliat kayak, oh iya bagus, cantik, pintar gitu. Tapi kayak ya udah aku cuma suka ngeliat aja gitu kan. Dan sejujurnya aku tuh tomboy Om. Jadi, tomboy, lebih tomboy? Saudaraku tuh laki semua. Iya, sepupu-sepupu tuh semua laki. Laki semua, dari kecil kita main bareng ya, main mobil-mobilan, bola, segala macam ya. I grew up dengan itu gitu, dan bahkan sampai waktu aku SMA pun aku ekskulnya futsal. Jadi kayak bener-bener nggak ada hubungannya sama hal-hal yang sifat kayak kewanitaan lah ya, kecantikan gitu. Jadi lebih cenderung, berarti lu bergaul pun lebih banyak sama laki-laki, lebih seneng kali. Iya sih, karena santai gitu loh. Kalau laki-laki nggak ribet, nggak usah dandan, jalan, nggak perlu dandan, lu yuk jalan gitu, yang penting. Nah, apa yang lu dapat dari setelah lu ikut None Jakarta itu? Banyak banget sih Om. Banyak banget. Kayak yang tadi aku sempat bilang kan kita belajar kayak public speaking. Iya. Aku kan orang pemalu ya. Ini pemalu, masa sih? Pemalu. Aku ngomong gini bisa gara-gara belajar public speaking itu. Jadi kayak banyak banget aku belajar. Yang pasti apa sih namanya tuh? Harus disiplin. Disiplin. Sampai lupa hilang. Disiplin karena itu. Jadi dulunya nggak disiplin. Gimana ya? Dulu lebih santai aja. Lebih santai. Tapi giliran aku lihat kenapa kita harus disiplin. Aku ngelihat konteksnya kayak jadi benar-benar None Jakarta ini membentuk perubahan dalam diri lu sendiri. Karena kan kita sebagai representasi ya. Kita kan duta wisata. Jadi duta ya, jadi duta wisata. Duta wisata untuk kota Jakarta kan. Kita nggak boleh sembarangan gitu loh cara berarti wisata Jakarta udah hafal dong? Insya Allah masih nempel. Masih hafal, dihafalin. Aku langsung nginget-nginget ini mau nebak-nebak apa ini gitu kan. Gue jebak pertanyaan, ntar bisa jawab atau enggak nih. Iya, jadi kita harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan konteksnya. Kayak misalnya, kan kalau Abang None itu bisa ketemu dengan masyarakat kayak lagi di apa sih namanya
tunjukkan bakat gitu-gitu di Setu Babakan misalnya. Budaya tapi Jakarta gitu. At the same time juga kita ketemu pejabat, kita mendampingi gubernur, menteri, jadi ya harus tahu cara memposisikan diri, dan itu menurutku itu nilai yang sangat tidak bisa dibeli dengan apapun, kecuali lo harus jalanin itu. Jujur, aku merasa seperti itu. Lu nggak nyangka bisa menang waktu itu? Ya karena lu kan nggak belajar nari, budaya juga jangan-jangan baru dibuka tuh. Untung pinter jadi hafal cepet ya. Kalau kita suruh ngapalin bingung. Nah, kebetulan lu juga sekolah di Universitas Psikologi di UI ya? Iya, psikologi. Itu emang cita-cita jadi itu? Awalnya aku cita-citanya dokter. Dokter? Umum sama gue jadi dokter. Cuma nilai gue. Semua Indonesia pengen jadi dokter. Gue jadi dokter. Tapi lama-lama pas aku SMA aku agak merasa berat gitu loh, karena kimia. Dan aku mikir nanti kalau misalnya jadi seorang dokter, kita tuh megang nyawa seseorang. Betul. Dan aku merasa kayak aku belum sanggup untuk hal yang tersebut. Tapi aku tahu bahwa kenapa aku mau jadi dokter, aku ingin membantu orang. Gitu kan. Kalau misalnya dokter itu kan membantu kesehatan fisik. Ternyata kalau ini jiwa. Kesehatan mental. Berarti lu udah mulai belajar menampung semua curhatan orang ke lu. Oh iya. Dari kecil. Dari kecil. Memang posisi lu adalah tempat curhat dari kecil. Iya. Sampai gede ini orang curhat. Jangan abang lu juga curhat dulu sama lu. Patah hati curhat gitu. Patah hati curhat ya, Dek. Kayak, Dek, mau deketin ini, Dek. Nah, setelah perjalanan lu sebagai noni Jakarta, sekolah psikologi, ya kan? Cita-cita lu sebetulnya apa sih? Pengennya apa? Dulu, kalau yang konkret ya, Om. Iya. Ya dokter tadi itu. Dokter tadi tapi itu. Sekarang setelah karena sudah kayak pindah jalur dikit gitu, aku masih merasa kayak sejauh ini mungkin bisa dibilang psikolog bisa. Psikolog klinis. Itu yang paling tinggi ya. Iya. Atau mungkin juga life coach kayak misalnya motivator, speaker. Nah, karena gitu. gini, gue lihat lu juga sudah punya sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk apa tadi itu? Mental orang ya, atau sih apa? Ya apa sih namanya, apa namanya? Namanya I'm Okay. I'm Okay. Jadi kita ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mental. Kesehatan mental. Khususnya untuk remaja-remaja di Jakarta. Karena kan ya kita biasa di Jakarta ya. Betul. Dan kenapa kita milihnya remaja? Karena kita melihat mereka ini generasi penerus bangsa. Betul. Ya kan? Nanti 2030 bonus demografi, kalau misalnya nih anak-anak sekarang belum dibekali dengan kesehatan mental yang kuat dan juga yang sehat, gimana nanti future negara ini gitu. Betul. So, alangkah lebih baiknya jika misalnya anak-anak sekarang tuh udah lebih peka dan nggak takut untuk ngomong tentang kesehatan mental. Karena kan di Indonesia sayangnya kesehatan mental tuh punya stigma yang sangat-sangat negatif. Gitu. Kalau dengar kayak misalnya, tadi tetangga gue baru di psikolog, oh kenapa dia sakit jiwa gitu kan? Iya, rata-rata orang kalau udah datang ke psikolog itu adalah sakit jiwa gitu. Bisa dibilang kalau bahasa kasarnya, gue pernah ngobrol sama dokter juga, nggak boleh kita ngomong gila gitu. Jadi kalau kita bahasa kasar itu ya itu gila gitu, sakit jiwa. Jadi sebetulnya sakit jiwa itu nggak seperti ya semua hal nggak bisa dianggap sakit jiwa itu adalah yang parah. Kita kan stigma kita sakit jiwa itu orang yang lupa ingatan lah ya. Lupa ingatan, lupa diri, nggak bisa mengontrol kesadaran gitu kan. Padahal enggak juga ya. Gitu. Karena kan teknologi sekarang kan ya ada orang yang anak kecil mainnya handphone, meluk main game, itu kan bisa termasuk sakit. Adiksi, bisa jadi adiksi. Ketergantungan. Berarti organisasi itu bergerak di semua bidang itu. Karena media sosial pun juga membuat orang berani, bahkan anak SD meniru gaya orang dewasa di TikTok. Itu kan menurut gue juga salah satu mental-mental seperti itu yang harus dibangun ya. Yang harus dijaga. Bahwa media sosial ini hal kita bisa negatif, bisa positif. Betul. Tapi bagaimana kita menghindari dunia digital ini menjadi negatif. Jadi organisasi lari ke situ ya, lebih ke mental-mental remaja tadi. Kita lebih mengedukasi untuk anak-anak remaja dan sebenarnya juga untuk masyarakat umum juga sih sebenarnya tentang kesehatan mental, dengan harapan kita bisa selain meningkatkan kesadarannya terhadap penting kesehatan mental, tapi juga melihat bahwa kita tuh nggak boleh loh sembarangan kayak aku nih depresi, aku nih misalnya bipolar atau memiliki gangguan jiwa hanya karena kita menggoogle sesuatu. Betul. Kayak tanda-tanda misalnya, aduh kok aku mood swing, aku bipolar. Nah itu bahaya banget teman-teman. Nah tujuan kita di sini tuh supaya kayak
ngejelasin ini loh bipolar tuh A, depresi tuh B, yang dia tanda-tandanya tuh A, B, C. Kalau misalnya teman-teman mengalami gangguan tersebut, boleh langsung hubungin profesional. Betul, gitu. karena gini, mungkin saatnya ya, sekarang kan lu larinya ke remaja. Mungkin kalau zaman gue dulu, orang nggak terlalu peduli dengan hal itu. Anak SD, anak SMP, SMA, kuliah pun. Sekarang berarti kena dengan mudahnya media sosial, mudahnya mencari informasi, akhirnya banyak menimbulkan orang-orang yang ya bisa diomong sakit jiwa dengan kalau nggak kuat menerima perubahan ini. Gangguan mental ya. Nah, udah berapa lama lu bikin yayasan itu? Alhamdulillah kita udah setahun berjalan. Udah setahun? Berarti sebelum COVID ya? Alhamdulillah iya. Kebetulan juga kita berhasil launching di Balai Kota DKI Jakarta. Berhasil launching doang. Tapi kesininya akhirnya ya mengikuti teknologi melalui Iya, kita pasti Zoom, menyesuaikan dengan pandemi kan. Jadi dua program utama kita kan online dan offline. Offline itu seharusnya kita ngunjungin SMA-SMA di DKI Jakarta kayak ngasih penyuluhan gitu kan. Betul. Tapi ya dengan kondisi sekarang kita bentuknya diubah jadi webinar gitu, dan alhamdulillah responnya lumayan positif. Nah, cita-cita dari organisasi ini apa sebetulnya ke depannya? Cita-cita pengen menjadi suatu sebesar apa? Wah, cukup besar ya. Gimana ya? Untuk seberapa yang punya target lu ya? Target pengennya apa sih? Titiknya di mana? Targetnya? Cita-cita aku sih untuk IMOK bisa bikin sebuah lingkungan atau wadah untuk anak-anak belajar dan juga mungkin ada semacam pelatihan juga supaya para misalnya calon-calon psikolog atau fasilitator yang bisa intervensi dan edukasi tentang kesehatan mental. Nah, gitu. Siapa aja yang bisa masuk organisasi itu? Siapa aja? Sekarang nih kita anggotanya harus hubungin kemana kalau misalnya mau jadi anggota? Teman gue juga pengen anggota tertua. Anggota tertua ya, bukan anggota tertua dia mau gitu. Bisa langsung ke Instagram aja di DM. Nah, Instagramnya apa? @imok.id. Berarti nanti kalau misalnya pandemi udah selesai, berarti kegiatannya akan banyak banget ya? Insya Allah. Insya Allah, amin. Semoga sukses. Nah, sekarang kita ngobrol soal cinta nih. Lu kan kalau baik ke cinta, ya kan ini ending nih cinta. Nah, lu kan None Jakarta 2018. Pasti kan cantik, nggak bisa dipungkirin. Gue nyari di Google foto. Ternyata cantik aslinya. Cantik banget aslinya. Nah, itu yang deketin banyak dong. Gimana ya? Aku tuh si laki-laki tuh. Teman gue aja dari udah 3 minggu ketika mau ngomongin lu, dia udah tuh lihat tuh rapi, rambutnya disisir. Mungkin karena aku tipe yang pendiam. Jadi kayak aku nggak terlalu peka aja kali ya. Jadi sadar diri kayak nggak peka ya. Nah, ketika lo jadi non di Jakarta, terus punya organisasi, ya kan? Apalagi yang ingin lu capai? Apa ya? Nyelesain sekolah ya pasti ya. Iya, sarjana dulu. Sarjana dulu. Nah, lu kan agak susah kalau orang udah wanita, kalau udah pada posisi yang kayak gitu kan, laki-laki kan banyak yang minder, banyak. Lu tipe laki-laki seperti apa sih kalau lu? Ramah, pintar, humoris, bisa respect orang. Yang biasa-biasa aja sih, nggak perlu yang spektakuler, yang grand gitu. Udah dapet? Alhamdulillah udah. Udah dapet di kalah lo nih, perasaan lo nih. Aduh. Itu katanya yang bangun berdua organisasi, mungkin berdua itu. Idenya dia? Ide aku sih sebenarnya. Oh, ide. Tapi lo kembangin berdua itu? Sama salah satu teman kampusku juga. Oh, gitu. Jadi kita founder dan co-founder tuh bertiga. Ya. Nah, gue denger nih pacarnya jauh loh di Bandung loh. Pacaran jarak jauh, gimana caranya lo jaga pacaran jarak jauh? Ya saling percaya aja sih kuncinya. Oh gitu, yakin percaya? Percaya. Lu video call dulu sekarang lagi sama keluarganya. Oh, sama keluarga yakin deh. Tapi yang penting dalam sebuah hubungan adalah sebuah kepercayaan. Dan bener keterbukaan. Keterbukaan. Betul. Berarti setiap hari selalu hubungin gitu ya? Setiap hari? Berapa kali sehari? Kayak minum obat? Paling kayak malam doang sebelum tidur kayak gimana. Oh, cuma sehari, nggak harus tiap saat ya? Enggak juga sih, karena kan kita punya kewajiban masing-masing ya. Jadi kita juga saling respect aja batasannya gitu. Udah orang cantik, pinter,
sukses di bidangnya. Amin, amin. Pernah patah hati nggak? Pernah dong. Pernah. Kenapa itu? Banyak sih. Kalau patah hati tentang cinta pernah juga. Pernah. Ditikung katanya. Kayak teman gue ditikung. Orang secantik ini ditikung. Aduh, gak habis pikir gue. Ya namanya juga hidup. Hidup lah ya. Berarti terima bukan, aja lah. yang penting itu bukan apa yang terbaik buat lo. Berarti kalau udah ditikung orang berarti kan ya itu punya lo lah. Artinya itu kita dijauhkan dari yang nggak dari benar, yang nggak kan? benar. Benar-benar. Positive thinking aja. Positive thinking aja. Nah, apa namanya? Ini main-main aja, tapi harus dijawab ya. Ini gue taruhan sama temen gue soal ini. Seandainya di dunia ini cuma tinggal gue sama dia, laki-laki, tuh milih siapa? Nah, ayo lu taruhan. Kalau taruh harus lu jawab. Kemarin udah 1-0 menang gua. Harus lu jawab, harus lu jawab. Ini main-main aja ya. Aku harus kenal dulu sih, Om. Harus kenal dulu. Nggak, ini dipaksa. Dipaksa untuk memilih. Dengan secepat itu, tiba-tiba dunia nggak ada laki-laki, tinggal gue berdua. Lu harus memilih. Ini perahu udah mau jalan nih. Nggak bisa ngajak dua-duanya. Harus salah satu lu ajak dalam perahu itu. Aku sendiri. Ini harus ngajak orang biar masuk surga. Masuk surga nih, harus ngajak orang, ya kan? Nah, ini taruhan, harus kasih jawaban. Nih gue taruhan sama dia. Nggak bisa 0-0 deh, ayo dong. Temennya deh, biar adil. Temennya? Satu-satu. Aduh, karena kasihan. Ya nggak apa-apa lah. Karena kasihan doang ya. Catat aja karena kasihan. Nah, ini pertanyaan yang di Gocin selalu ditanyain. Cinta menurut lo apa? Cinta adalah sesuatu yang kita rasakan terhadap seseorang yang seharusnya tidak bisa mengontrol kita yang berlebihan gitu loh. Cinta itu perlu keterbukaan, percaya, dan saling respect batasan satu sama lain. Kalau misalnya kita punya keperluan, tentunya kita juga harus ya menghormati keputusannya mereka gitu kan. Kita nggak bisa membuat seseorang atau memaksa kehendak seorang gitu. So, saling pengertian intinya. Betul. Luar biasa. Itulah cinta dari seorang None Jakarta 2018. Panjang lebar kita ngobrol. Dia punya organisasi, kita dukung organisasinya. Semoga organisasinya berkembang dengan pesat. Amin. Setelah COVID ini bisa lebih berkembang lagi. Amin. Kuliahnya cepat selesai. Biar teman gue kalau mau konsultasi bisa gratis. Karena harapannya cuma gratis. Udah dipilih loh, Dik. Bayar lah, bayar. Oke, Instagramnya apa? Biar orang pada follow. Aku? Iya. Dan organisasi tadi ya? Organisasi tadi, imok.id. Aku Atala Hardian, ATHALLA Hardian. Oke, Sobat Gocin, itulah hasil kita ngobrol dengan None Jakarta 2018. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses semuanya, cita-citanya cepat tercapai. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe Gocin, Ngobrol Cinta. Udah gue ganti, bukan gosip, tapi Ngobrol Cinta. Sip, thank you.